Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa ketemu pada mata kuliah Kimia Fisik 2 pada pertemuan pertama ya di semester ganjil 2020-2021. Nah, pada pertemuan satu ini materinya yang sudah saya bagikan adalah hantaran atau konduktivitas larutan elektrolit. Nah, saudara juga bisa lihat ya PPT ini di dalam Google Classroom. Nah, hantaran di dalam larutan elektrolit ini sebenarnya termasuk hantaran kedua ya, yang dikenal adalah hantaran logam ya. Jadi hantaran logam itu ya tentu prinsip untuk mempelajari hantaran listrik tetap kita menggunakan hantaran logam ya. Jadi nah di sini dapat dilihat gambarnya ya, ada suatu sampel yang homogen ya, biasanya sampelnya itu adalah logam. Nah, di dalam logam ini pastinya saudara sudah tahu ya bahwa logam itu kaya terhadap elektron-elektron bebas. Nah, tentu elektron inilah yang akan menghantarkan arus listrik. Jadi kalau hantaran atau penghantar arus listrik di dalam suatu logam itu tentu dipengaruhi oleh panjang dari logam tersebut, kemudian luas permukaan ya. Jadi semakin panjang logam tadi, maka akan semakin sedikit arus listrik yang bisa dibawa atau dihantar oleh logam tersebut. Nah, tentu juga ada hubungannya dengan luas permukaan ya. Jadi luas permukaannya semakin kecil, ya tentu semakin banyak arus listrik yang dibawa oleh logam tersebut. Nah, tentu untuk mempelajari penghantar arus listrik di dalam larutan elektrolit, tentu kita menggunakan konsep-konsep atau hukum dasar, yaitu yang paling terkenal adalah hukum Ohm ya. Jadi saudara mungkin sudah tahu hukum Ohm itu di fisika dasar ya, fisika dasar. Nah, tentu persamaan-persamaan yang hubungan antara potensial kimia ya, potensial kimia atau potensial listrik ya, karena dia ini masalah listrik, tentu potensial listrik ya tentu ada hubungannya dengan I ya, atau kuat arus. Jadi V sama dengan I kali R ya. Jadi R itu adalah tahanan ya, tahanan. Nah, tentu tahanan itu berbanding terbalik dengan hantaran. Nah, di sini nanti kita akan lebih banyak mempelajari tentang hantaran listrik ya di dalam larutan elektrolit. Nah, sekarang kita lihat hukum Ohm tadi ya, bahwa penghantar logam itu ya selalu mengikuti hukum Ohm, ya tentu elektrolit juga. Nah, tetapi yang membedakannya adalah kalau dia hantaran elektrolit, ya kita mempelajari hantarannya ya, tapi kalau di dalam logam penghantar, nah kita biasanya di fisika mempelajari tahanan ya, R. Nah, jadi R itu adalah tahanan ya yang disimbolkan dengan yang di satuannya adalah ohm ya. Nah, R itu tentu kalau didefinisikan ada hubungannya dengan tahanan jenis ya, dengan luas penampang dan L panjang penampang ya. Jadi R itu menurut hukum Ohm adalah rho sama R sama dengan rho L per A. Ya, jadi rho itu adalah tahanan jenis. Nah, tentu satuannya menjadi ohm sentimeter ya, atau ohm meter. Kalau R tadi kan ohm ya, tapi kalau dia tahanan jenis tentu dikalikan dengan panjang dari logam tadi, yaitu bisa dalam bentuk sentimeter atau meter ya. Makanya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau di rumah kita dialiri listrik yang jauh dari trafo, dari sumber listrik, nah tentu tahanannya akan semakin besar ya. Nah, semakin besar
karena berbanding lurus tadi dengan L. Nah, artinya apa? Kuat arus yang nyampe ke rumah kita akan menjadi kecil ya. Jadi menurut hukum Ohm tadi, I sama dengan P per R. Jadi kalau R-nya besar, nah I-nya menjadi kecil, sehingga kita akan merasakan ya bahwa lampu yang ada di rumah kita tidak akan menyala sempurna ya. Nah, jadi itu bisa kita lihat ya fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang di kimia fisik itu kita tidak mempelajari penghantar logam, tetapi kita mempelajari hantaran elektrolit ya, tadi sudah disebutkan. Nah, biasanya hantaran elektrolit ini di dalam kimia banyak dijumpai ya, contohnya fenomena sel elektrolisis ya. Nanti kita akan nyampe di sana apa itu sel elektrolisis. Nah, tentu sel elektrolisis itu akan terjadi ya, sel elektrolisis mungkin saudara sudah belajar juga di kimia dasar. Prinsipnya adalah reaksi kimia akan terjadi jika ada arus listrik ya. Ya, tentu harus ada larutan elektrolit dan elektroda ya, kemudian ada kuat arus. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Tadi kita hanya spesifik ya mempelajari hantaran elektrolit ya. Jadi hantaran elektrolit disimbolkan dengan L karena hantaran itu terbalik dengan R. R tadi sudah tahu ya tahanan, maka L sama dengan R. Nah, sehingga satuan dari L atau hantaran itu disimbolkan dengan Ohm-1 atau S atau bisa juga MHO ya. Jadi ada beberapa buku dia juga satuannya MHO. Nah, tentu hantaran elektrolit juga mempunyai hubungannya dengan hantaran spesifik ya. Jadi setiap larutan elektrolit memiliki hantaran yang spesifik ya. Misalnya NaOH, larutan NaOH kan elektrolit, NaCl juga. Nah, tentu mempunyai nilai hantaran jenis yang berbeda-beda ya. Jadi hantaran jenis di sini disimbolkannya Ls atau sama dengan seper rho ya. Tadi rho adalah tahanan ya, tahanan jenis. Jadi kebalikannya juga Ls berbanding terbalik dengan rho. Nah, satuannya juga ya, kalau rho tadi ohm centimeter. Nah, tentu kalau Ls adalah ohm min 1 sentimeter min 1. Nah, jadi kebalikannya. Oke, kita lanjut persamaan dari larutan elektrolit. Nah, tentu kalau kita tata ulang ini semua ya, nah, sehingga kita akan menghasilkan LS L per RA ya. Jadi tadi kan sudah diketahui rho itu adalah R kali A per L. Nah, tentu LS-nya kita balikkan ya. Kita balikkan menjadi L per RA. Nah, ini sudah didefinisikan tadi, seper R sama dengan L, LS, L besar, L per A ya. Jadi L adalah hantaran. Nah, kemudian ini juga perumusan lain dari hukum Ohm untuk larutan elektrolit dapat juga ditulis seperti ini ya. Nah, coba nanti dicek ya persamaan 8 ini benar atau tidak. Nah, tentu saudara diperlukan rasa ingin tahunya ya, benar atau tidak persamaan 8. Nah, kemudian kita lanjut dengan bahwa konduktivitas dari ini masih sambungan persamaan 8 tadi ya, bahwa rapat arus dengan tegangan dan konduktivitas jenis konduktivitas jenis atau hantaran jenis tadi persatuan panjang itu ada di sini ya di dalam persamaan 8. Nah, kemudian kita lihat konduktivitas jenis atau hantaran jenis dari logam itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan air maupun larutan akuos ya. Makanya kalau logam yang kita hitung bukan konduktivitas tapi tahanan ya. Tapi kalau yang larutan elektrolit ya tentu kita menentukan hantaran ya yang berhubungan dengan gerakan ion-ion ya. Nah, jadi itu dia. Kalau dia hantaran
dalam logam ya hubungannya dengan gerakan elektron. Nah, tapi kalau hantaran larutan elektrolit berhubungan dengan gerakan ion-ion. Nah, kemudian ini karena larutan elektrolit itu ya tentu mempunyai konsentrasi ya. Jadi kalau L tadi kita tidak tahu konsentrasinya dalam bentuk molar atau tidak. Nah, biasanya hantaran di dalam satu larutan itu ya tentu berhubungan dengan konsentrasi ya. Jadi hantaran molar larutan elektrolit itu disimbolkan dengan AM ya. AM. Nah, ini L tadi hantaran elektrolit saja. Ini AM. Nah, tentu AM ini hubungannya dengan hantaran jenis ya dari suatu larut elektrolit dibagi dengan konsentrasi ya, atau ada juga istilahnya hantaran ekivalen ya, tentu dikalikan 1000 di sini ya, LS bagi C. Jadi tetap aja tergantung dari konsentrasi ya. Jadi kalau kita lihat persamaannya hantaran molar maupun ekivalen ini berbanding terbalik dengan konsentrasi. Jadi secara umum semakin tinggi konsentrasi, maka hantaran dari suatu larutan elektrolit itu akan semakin kecil ya. Kalau dia C-nya besar, tentu A-nya semakin kecil karena berbanding terbalik. Nah, ini bisa kita logikakan ya. Kalau dia konsentrasinya tinggi, tentu interaksi antar ion-ionnya akan semakin kecil ya. Karena apa? Karena jarak antar ionnya semakin pendek ya, sehingga dia mengantarkan arus listriknya akan menjadi kecil ya. Nah, itu ditandai dengan konsentrasinya besar. Oke. Nah, kemudian untuk mempelajari hantaran dalam larutan elektrolit ini juga kita tinjau dari apakah larutan elektrolit itu termasuk elektrolit kuat atau lemah ya. Jadi jika larutan elektrolit itu kuat, nah tentu hukum yang berlaku adalah yang disebut dengan hukum Kohlrausch ya. Jadi hukum Kohlrausch ini terlihat di sini ya, bahwa hantaran satu larutan elektrolit itu ya A sama dengan A0 dikurang B kali akar C ya. Jadi A0 ini adalah hantaran tak terhingga ya. Artinya konsentrasinya itu mendekati 0. Nah, kemudian hukum Arrhenius ya, ini khusus mempelajari jika larutan elektrolit yang kita gunakan untuk penghantar listrik itu adalah elektrolit lemah ya. Jadi ada hubungannya dengan derajat ionisasi ya. Jadi alfa sama dengan A per A0. Ya, jadi derajat ionisasinya ini apakah hantarannya itu molar atau ekuivalen ya, tergantung dari soal diketahui ya apakah hantaran molar atau ekuivalen. Nah, ini dia contoh aplikasi dari hantaran dalam larutan elektrolit itu. Nah, tentu di bidang kimia ya, di bidang ilmu kimia banyak digunakan untuk penetapan daya larut ya, misalnya di BaSO4, AgCl, AgIO3. Nah, ini merupakan garam yang sukar larut. Nah, bisa kita tentukan ya berapa daya larutnya dengan cara mengukur daya hantar ya. Nah, tentu kalau daya hantarnya semakin tinggi, bagaimana kelarutannya? Ya, tentu semakin tinggi juga ya. Tapi kalau semakin sedikit, karena banyak yang larut ya. Kalau daya hantarnya tinggi tentu banyak ion-ion di sana ya. Jadi semakin larut ya. Tapi kalau dia garamnya sedikit larut ya atau sukar larut, tentu daya hantarnya kecil ya karena ion-ionnya sedikit ya di dalam larutan elektrolit. Jadi itu prinsip dari penetapan daya larut dari suatu garam-garam yang sukar larut. Nah, kemudian bisa juga penentuan derajat ionisasi ya, khusus untuk larutan elektrolit lemah. Kemudian ada lagi di kimia analitik ini ya, ada alat titrasi kontometri ya. Jadi menghubungkan ada alat titrasi, kemudian ada alat kontometri ya. Nah,
Ini tentu berhubungan dengan larutan yang digunakan dapat menghantarkan arus listrik. Ya, jadi ini penggunaannya. Nah, kemudian hantaran ekuivalen itu ya, pada pengenceran tidak terhingga ya, ini dapat saudara lihat ya di slide bahwa setiap ion baik itu kation maupun anion mempunyai hantaran ion ya. Jadi lambda ini adalah lambang dari hantaran ion. Kalau dia positif berarti hantaran ion positif, negatif hantaran ion negatif. Nah, bisa kita lihat ini ya, coba beberapa contoh ada K plus, Na plus ya. Nah, nampak di sini kalau dia semakin meruah, ini NH4 plus, ini hantarannya lebih tinggi ya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan apa yang H plus saja ya. Kalau ini kan NH plus, H-nya berikatan dengan N. Nah, kalau dia H plus, berarti dia tidak meruah, ini lebih tinggi ya, ini lebih tinggi. NH4 plus lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan H plus. Nah, artinya apa? Semakin meruah suatu ion itu, maka hantarannya semakin kecil ya. Ini contohnya NH4 plus tadi bandingkan dengan H plus. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya yang ada O ya. Nah, ini CH3COO-. Nah, ini meruah juga. Nah, tentu hantaran ionnya ya lambda negatifnya lebih kecil jika kita bandingkan dengan OH- ya, sama-sama ada O ya. Nah, ini lebih besar ya karena CH3COO- ini lebih meruah ya. Jadi bisa kita lihat juga ya apakah ion-ion itu bentuk molekulnya meruah atau besar ya atau tidak. Nah, tentu ada hubungannya dengan gerakan ion-ion tersebut ya. Jadi bisa kita bayangkan juga kalau manusia kalau semakin besar badannya ya tentu gerakan kalau kita suruh lari pasti lebih kencang yang badannya lebih kecil ya. Begitu ya perumpamaan dari gerakan ion-ion yang ada di dalam satu larutan elektrolit. Nah, kita lanjut, ini adalah contoh soal yang mungkin saudara bisa cari jawabannya. Nah, kalau seandainya tidak mengetahui jawabannya ya atau ragu, nah bisa kita lanjutkan di Google Classroom dengan diskusi. Ya, demikian materi hari ini. Kita lanjutkan di Google Classroom dengan diskusi. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.